Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwatu minal jannati manzila. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ja'al hadzal 'amal shalihan wa liwajhika khalisan wa ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Setelah kita sama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah, Allah kembali pertemukan kita di majelis ilmu, di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala melalui amal soleh berupa hadirnya kita di majelis ini. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita semua sehat dan afiat. Dimudahkan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimudahkan semua urusan hidup kita, dan sebagaimana Allah kumpulkan kita di majelis ini, insya Allah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah juga nanti mengumpulkan kita di surganya, amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Dan kita berharap mudah-mudahan kita bagian dari umatnya yang setia, yang istiqomah menegakkan sunnah-sunnahnya. Dan karena itu kita juga berharap mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, pada pagi hari ini insyaallah kita akan mengkaji tafsir Al-Quran sebagaimana biasa kita lakukan di pekan yang keempat. Kalau di pekan yang kedua kita membahas fikih muyassar, ya, kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan salat, kemudian zakat, puasa, dan begitu seterusnya. Sedangkan di pekan yang keempat ini biasanya kita mengkaji tentang tafsir Al-Quran. Dan pada pagi hari ini insya Allah saya ingin kita membahas satu kitab, dan akan terus kita lakukan. Kitab yang saya pilih adalah Tafsir Ayatul Ahkam minal Quran. Jadi kita fokus pada urutan kitab ini, ada 2 jilid, ya, seluruhnya. Nama kitabnya adalah Rawai'ul Bayan fi Tafsiril Qur'ayatil Ahkamin minal Quran, ya. Sering disebut dengan tafsir ayat ahkam atau tafsir ayat-ayat hukum, ya. Jadi tidak semua ayat dalam Al-Quran di dalam kitab ini dibahas, tapi hanya beberapa ayat pilihan saja yang berkaitan dengan hukum, gitu ya, yang ditulis oleh salah satu ulama besar yang baru wafat sekitar 4 tahun yang lalu, ya, di 2021, yaitu Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, ya. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, salah satu ulama besar tafsir dan hadis, ya. Beliau menyelesaikan studinya di Al-Azhar, ya, Universitas Al-Azhar Mesir. Kebangsaannya adalah Syria, ya. Kemudian kemarin atau 4 tahun yang lalu beliau wafat di Turki, ya. Dan buku tafsir yang paling terkenal adalah, barangkali Bapak Ibu pernah mendengarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Pak. Silahkan. Dan kitab tafsir atau karya beliau yang paling terkenal adalah Sofwatut Tafasir,
Barangkali pernah melihat atau pernah membaca atau pernah mendengarnya. Ya, Sofwatut Tafasir. Yang kitab tafsir ini 4 jilid ya. Dan di bawah itu, maksud saya di bawah itu yang terkenalnya gitu, yang paling masyhur adalah kitab ini, yaitu Tafsir Ayatul Ahkam, tafsir ayat-ayat hukum. Ya. Baik, itu insya Allah kita akan mencoba mengkaji tafsir ayat-ayat hukum. Kita jadikan referensi utamanya adalah kitab ini, kitab tafsir ayat ahkam. Jadi lebih berkaitan kepada hukum-hukum. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, dan dalam kitab ini yang pertama kali dibahas adalah tentang Fatihatul Kitab, tentang surah Al-Fatihah. Baik, mari kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Fatihah ini Makkiyah, termasuk surah atau ayat-ayat Makkiyah. Kita tahu bahwa di dalam Al-Quran ada ayat yang disebut dengan Makkiyah atau surah yang disebut dengan Makkiyah. Yang kedua disebut dengan Madaniyah. Yang disebut dengan Makkiyah apa tuh? Surat atau ayat yang Allah turunkan sebelum. Ya, jadi bukan tentang tempat, tapi tentang peristiwa. Sebelum hijrah ke Madinah. Semua ayat, semua surah Al-Quran yang Allah turunkan sebelum peristiwa hijrah ke Madinah disebut dengan Makkiyah. Sedangkan semua ayat, semua surat yang Allah turunkan setelah peristiwa hijrah ke Madinah disebut dengan Madaniyah. Gitu ya. Jadi bukan tentang tempat, Makkiyah di Mekah, Madaniyah di Madinah, bukan itu, kurang tepat. Karena nanti ada beberapa ayat yang turun di sekitar Mekah, tapi ternyata itu termasuk Madaniyah karena turunnya setelah hijrah, gitu ya. Nah, Al-Fatihah ini Makkiyah, termasuk surah Makkiyah yang itu artinya Allah turunkan sebelum peristiwa hijrah. Wa ayatuha sab'a, dan jumlah ayatnya 7. Ya. Dinamakan dengan surah Al-Fatihah. Mengapa? Sebab nama pertama adalah surah Al-Fatihah. Nama pertama adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu artinya pembuka. Dinamakan dengan surah Al-Fatihah atau pembuka sebab liftitahil kitabil azizi biha, karena Al-Quran dibuka pertama kali dengan surah Al-Fatihah secara tertibil ma'hud, secara urutan mushaf. Ya, urutan mushaf kita. Ya, ketika kita buka pertama, surat yang kita temukan pertama kali adalah Al-Fatihah. Secara urutan mushaf, bukan urutan turun. Jadi ada dua. Ada urutan mushaf yang kita temukan dalam mushaf-mushaf kita. Ada lagi urutan turun. Ya. Kalau urutan turun itu surah pertama atau ayat-ayat pertama adalah surah Al-Alaq 1 sampai 5, gitu kan? Nah, tetapi urutan surat yang pertama sesuai urutan mushaf adalah surah Al-Fatihah. Jadi ada dua hal yang berbeda. Urutan mushaf dengan urutan turun. Kalau urutan turun itu disesuaikan dengan kondisi zaman saat itu, disesuaikan dengan kebutuhan umat saat itu. Ya, ayat yang pertama kali turun adalah 1 sampai 5 surah Al-Alaq. Kenapa? Karena memang kebutuhan zamannya adalah itu. Itu isyarat bahwa tentang ini ya, Iqra ya, tentang membaca, tentang ilmu pengetahuan. Itu isyarat bahwa Islam sejak awal ya fungsinya adalah memberikan pencerahan dan menghancurkan kebodohan. Dari awal tuh, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Bahkan Iqra lagi kan, Iqra wa rabbukal akram, dan begitu seterusnya. Sedangkan urutan mushaf yang pertama kali kita temukan dan itu sesuai yang berada di Lauhil Mahfuz dan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah surah Al-Fatihah. Dan karena itu nama surat ini disebut dengan surah Al-Fatihah. Nama yang kedua adalah Ummul Kitab. Kita sering dengar juga tuh. Jadi selain Al-Fatihah,
Nama surat ini adalah Ummul Kitab. Ummul Kitab itu artinya induk kita atau inti kita. Itu mana aslinya ibu. Kalau kita sering mendengar istilah ibu kota. Ibu kota negara. Kalau IKN apa? Ibu kota Nusantara ya. Betul ya? IKN, ibu kota. Nah, ibu kota itu kan berarti dia inti dari negara itu. Di banyak kota intinya adalah ibu kota itu, gitu kan? Ini juga sama nih. Ummul kita, ibu kita, sama dengan inti kita, sama dengan pokok kita. Jadi Al-Fatihah itu nama lainnya juga adalah yang kedua Ummul Kitab. Kenapa? Lishtimaliha 'alal maqasidil asasiyah lil kitabil aziz. Sebab di dalam surah Al-Fatihah yang itu merupakan pembukaan, terkumpul tujuan-tujuan ajaran Al-Quran, terkumpul seluruhnya ada di surah Al-Fatihah. Jadi semua tujuan utama Islam yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan dari ayat 1 sampai ayat terakhir di dalam surah di dalam Al-Quran, dari ayat 1 dari surah pertama sampai surah terakhir di dalam Al-Quran, seluruhnya numplak, seluruhnya ada di dalam surah Al-Fatihah. Dan karena itu Al-Fatihah juga dinamakan dengan Ummul Kitab. Kita lihat misalnya disebut di sini, fa fiha tsana'u 'ala Allah 'azza wa jalla. Kita temukan ada perintah untuk memuji dan mensyukuri Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang kedua. Setelah bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Perintah untuk memuji dan mensyukuri atas Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sudah Allah berikan. Bukan hanya untuk perintah untuk bersyukur. Wa itsbatur rububiyah. Di dalam surah Al-Fatihah juga ada perintah untuk menetapkan Tuhan yang berhak disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat kedua setelah bismillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah itu siapa? Rabbil alamin. Tuhan semesta alam. Tuhan yang menciptakan alam semesta. Tuhan yang Ar-Rahmanir Rahim, yang memiliki sifat Rahman dan memiliki sifat Rahim. Dan karena itu Allah lah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, yang lain sama sekali tidak berhak disembah. Itu itsbatur rububiyah, sekaligus juga itsbatul uluhiyah, menetapkan bahwa Allah penguasa alam semesta, sekaligus juga Allah menetapkan dirinya sebagai Tuhan yang satu-satunya berhak disembah. Kita temukan pula wa fiha at-ta'abbud bi amrillah subhanahu wa ta'ala wa nahyi. Di dalam surah Al-Fatihah juga kita temukan ada perintah untuk hanya meminta kepada Allah dan tidak boleh meminta kepada selain Allah, dan hanya menyembah kepadanya. Dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena itu kita tidak perlu datang ke dukun. Disebut dalam satu hadis, dukun itu, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mengapa kata Rasul begini, hadis ini sahih. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, apa pendapatmu tentang perdukunan? Kemudian Rasul katakan, la syai'. La syai' itu maksudnya adalah mereka itu pembohong. Gitu ya. La syai', mereka itu pembohong. Kemudian laki-laki ini kembali bertanya, wahai Rasul, tapi sekali dua kali kadang yang dikabarin benar. Kata laki-laki ini. Kan Rasul tadi mengatakan mereka pembohong. Tapi kata laki-laki ini, kadang sekali dua kali kita temukan apa yang dikabarkan oleh si dukun itu, oleh si paranormal itu kadang benar. Apa jawaban Rasul? Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ia memerintahkan jin untuk mengambil kabar dari langit. Nah, informasi dari langit. Kemudian informasi itu diterima oleh jin, diambil oleh jin, kemudian diberikan kepada si dukun itu. Berarti informasinya benar dong? Ya, diberikan kepada si dukun itu. Kemudian kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, summa, kemudian dia kholatoha, mencampurkannya mi'ata kadzbah, dengan 100 kebohongan.
Jadi informasi satu itu berasal dari jin, satunya itu meskipun benar dicampur dengan mi'ata kadzbah, 100 kebohongan yang lain. Dan karena itu kita tidak perlu dan tidak butuh gitu ya, percaya kepada dukun-dukun itu, meskipun bahkan ada seorang ulama mengatakan kita tidak perlu percaya kepada dukun meskipun si dukun sedang jujur. Nah, padahal lagi jujur tuh, nggak perlu percaya. Kenapa? Karena satu jujur ditambah dengan 100 kebohongan. Nah, maksud saya, kalau di dalam Al-Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya padamu kami memohon pertolongan. Mohon pertolongan berarti kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya tempat kita mohon pertolongan. Kita tidak perlu minta tolong ke dukun, tidak perlu minta tolong ke jimat-jimat, tidak perlu minta tolong kepada sesuatu yang dianggap berkuasa di alam raya. Ya, penguasa Laut Selatan misalnya siapa? Penguasa Gunung Menyang misalnya siapa? Penguasa mana lagi Pak? Bojong. Nggak ada urusan tuh. Kenapa? Karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami menyembah hanya pada Allah dan kami hanya memohon pertolongan kepadanya. Bukan hanya itu, masih tentang Al-Fatihah, Ummul Kitab, inti ajaran Al-Quran. Wa fiha talabul hidayah wa tsabat 'alal iman. Di dalam surah Al-Fatihah juga Allah mengajarkan kepada kita untuk memohon berdoa, minta hidayah, talabul hidayah, wassabat 'alal iman, dan istiqamah dalam keimanan. Apa redaksinya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Bapak Ibu, kita ini sudah berada di jalan yang lurus kita nih. Jalan yang lurus itu maksudnya adalah Islam, ya kan? Kita sudah berislam nih hari ini. Tetapi doa kita yang diajarkan dalam surah Al-Fatihah adalah ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Dan itu kita baca setiap hari, betul? Minimal berapa kali itu ya? 17 kali. Itu belum dihitung dengan yang sholat-sholat sunnah. Baru sholat wajibnya doa minimal 17 kali setiap hari. Redaksi dalam doa itu ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itu isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa hidayah itu mahal. Hidayah itu dibutuhkan oleh setiap orang. Dan karena dia mahal dan dia adalah kebutuhan setiap orang, bahkan orang yang sudah ada dalam hidayah, tiap hari dia sholat, bahkan dia harus memohonkannya kepada Allah 17 kali minimal dalam satu hari. Saking mahalnya itu hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Dan karena itu kita tidak pernah bisa menjamin diri kita, walaupun kita setiap hari sholat, tidak bisa menjamin bahwa sampai akhir hayat kita tetap berada dalam hidayah. Tidak ada yang bisa menjamin. Dan karena itu selalu kita panjatkan ihdinas siratal mustaqim, doa terbesar, yaitu minta hidayah dan minta ditetapkan, diistiqomahkan dalam keimanan. Selanjutnya bukan hanya itu. Wa fihal akhbar an qasasil umamis sabiqin. Di dalam surah Al-Fatihah juga Allah menjelaskan tentang kisah, sebagian kisah ya umat terdahulu. Apa tuh? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu siapa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang yang engkau beri nikmat. Yang engkau beri nikmat, bukan jalan ghairil maghdub, bukan jalan yang engkau murkai, waladdallin, dan juga bukan jalan orang yang engkau yang sesat. Berarti ada umat yang dimurkai, ada umat yang sesat. Umat yang dimurkai itu siapa? Umat yang dimurkai adalah umat terdahulu yang dimurkai, maghdub,
umat yang dia tahu tapi tidak mengamalkannya. Dia berilmu tapi tidak mengamalkannya. Siapa itu? Para ulama kita mayoritasnya mengatakan itu adalah orang-orang Yahudi. Tahu tapi tidak mengamalkannya. Tahu bagaimana ketika Nabi Muhammad SAW belum dilahirkan, belum diutus menjadi nabi, orang-orang Yahudi itu membaca kitab suci mereka. Dalam Injil, di dalam Taurat disebut nama Nabi Muhammad SAW, disebut ciri-ciri Nabi Muhammad, nabi terakhir itu, nabi terakhir namanya Muhammad atau nabi terakhir namanya Ahmad. Nanti salah satu cirinya adalah stempel kenabian di bagian punggungnya. Kemudian nanti dalam satu perjalanan ada awan yang mengikutinya. Nanti dan begitu seterusnya. Bahkan salah satunya adalah nabi terakhir itu akan diusir dari kampung halamannya. Bahkan disebut juga nabi terakhir itu sholatnya menghadap kedua kiblat. Dan Nabi Muhammad sempat sholat ke Masjidil Haram, ke Masjid Aqsa dulu 16 bulan, baru pindah ke Masjidil Haram. Jadi orang-orang Yahudi tahu betul dia punya ilmu tentang nabi terakhir. Tapi ketika nabi itu datang, Muhammad SAW itu datang, kemudian mereka tolak. Padahal mereka tahu Nabi Muhammad itu sesuai dengan isi kitab suci mereka. Kenapa mereka menolaknya? Mereka menolaknya satu atau dua di dalam Al-Quran disebut. Apa tuh? Satu, sombong. Dua, hasad. Jadi karena sombong dan karena hasadlah orang-orang Yahudi menolak kenabian Nabi Muhammad. Padahal nyata kebenaran Nabi Muhammad sesuai dengan kitab suci yang mereka baca, sesuai dengan kitab suci yang mereka yakini. Tapi kemudian mereka menolak Nabi Muhammad. Tadi karena apa? Dua. Satu, sombong. Kedua, hasad. Kenapa sombong dan hasad itu muncul? Karena satu alasan. Jadi hasad dan sombong itu muncul dari orang-orang Yahudi. Kenapa? Satu alasan. Alasannya adalah karena Muhammad bukan Bani Israel, tapi Bani Ismail. Beda ibu. Walaupun bapaknya sama-sama Ibrahim. Jadi karena keturunannya beda ibu nih. Mereka berharap nabi terakhir itu Bani Israel. Tapi ternyata dari sebelah, dari Bani Ismail. Maka mereka tolaklah. Nah, penolakan itu dua. Karena hasad dan karena sombong. Maka diabadikan umat ini oleh Allah sebagai al-maghdub, orang-orang yang Allah murkai. Kenapa murka? Tahu tapi tidak mengamalkannya. Harusnya ngikut Nabi dong. Tapi karena hasad, karena sombong, Nabi Muhammad bukan berasal dari Bani Israel seperti mereka, maka mereka tolak. Umat selanjutnya adalah waladhdallin, dan bukanlah orang-orang yang sesat. Siapa itu orang yang sesat? Kalau tadi al-maghdub, orang yang dimurkai itu adalah orang-orang yang tahu tapi tidak mengamalkan. Al-dhalin, orang yang sesat itu adalah dia tidak tahu, dan karena tidak tahu itulah dia sesat. Siapa? Para ulama banyak menafsirkannya adalah orang-orang Nasrani. Saking sesatnya mereka mengatakan Tuhan itu tiga, tiga dalam satu, satu dalam tiga. Kalau orang-orang Yahudi masih mengakui Allah sebagai Tuhan, tapi dengan konsep yang berbeda. Tapi Nasrani, tiga Tuhannya. Tuhan Bapa, Tuhan Ayah, dan Roh Kudus. Iya. Ya, Bapak, kenapa Bu? Bapak Putra. Bapak Putra. Oh, Tuhan Putra, gitu. Oh, Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Nah, itu saking sesatnya, dan karena itu Al-Imam Al-Ghazali mengatakan tidak boleh ada pada diri kita dua sifat ini. Sifat apa tuh? Sifat tahu tapi tidak mengamalkannya. Yang kedua adalah tidak berilmu. Yang pertama tadi berilmu tapi tidak mengamalkannya. Yang kedua adalah tidak berilmu, karena tidak berilmu alias bodoh lebih dekat kepada kesesatan. Dan itu
Allah juga jelaskan di dalam surah Al-Fatihah. Dan karena itu, Bapak Ibu yang Allah muliakan, surah Al-Fatihah ini juga disebut dengan Ummul Kitab. Nama lain dari surah Al-Fatihah yang ketiga adalah As-Sab'ul Mathani. Nah, As-Sab'ul Mathani. Apa itu As-Sab'ul Mathani? As-Sab'ul Mathani itu adalah ayat-ayat yang terulang-ulang. As-Sab', As-Sab' itu 7 ayat. Al-Mathani yang terulang-ulang. 7 ayat yang terulang-ulang. Kenapa surah Al-Fatihah ini juga disebut dengan As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang terulang-ulang? Sebab surah Al-Fatihah 7 ayat ini diulang-ulang oleh umat Islam dalam sholatnya sebanyak minimal 17 kali. Ya, tukarrir wa tukarrar wa tu'ad, selalu diulang-ulang oleh umat Nabi Muhammad SAW pada saat sholatnya fi kulli raka'atin, di setiap rakaat. Ya, dan minimal 17. Kalau sholat kita lebih dari yang wajib itu, ada sholat-sholat sunnah, berarti dia akan lebih banyak lagi terulang. As-Sab'ul Mathani. Dan karena itu di dalam surah Al-Hijr ayat 87 Allah Subhanahu wa taala sampaikan, walaqad atainaka, dan sungguh kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad apa yang diberikan, sab'an minal mathani, 7 ayat yang terulang-ulang. 7 ayat yang terulang itu adalah surah Al-Fatihah. Baik, itu 3 nama yang disebut oleh Syekh As-Sabuni dalam kitab ini. 3 nama sebagai nama-nama yang paling familiar. Yang pertama adalah Al-Fatihah, yang kedua Ummul Kitab, yang ketiga adalah As-Sab'ul Mathani. Dan ternyata nama surah Al-Fatihah ini disebut oleh Imam Al-Qurtubi mencapai 12 nama. Tapi kita tidak sebutkan semuanya, yang kita sebut yang paling masyhur saja dia. Al-Fatihah, kemudian Ummul Kitab, dan yang ketiga adalah As-Sab'ul Mathani. Baik, kita lanjutkan ya. Sambil minum boleh, sambil santai saja. Selanjutnya adalah, setelah kita membahas tentang nama-nama, selanjutnya yang kita bahas adalah ma warada fi fadli suratil Fatihah. Apa sih fadilah, keutamaan dari surah Al-Fatihah? Teman-teman, apa keutamaan surah Al-Fatihah? Apa fadilah surah Al-Fatihah? Disebut oleh Syekh As-Sabuni, beliau mengatakan awalan, yang pertama, keutamaan surah Al-Fatihah itu adalah a'zamus suwari fil Qur'an. A'zamus suwari fil Qur'an. Surah Al-Fatihah ini adalah surat yang paling agung. Ya, surat yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Surat yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Dan makanya para ulama kita seringkali bertabarruk dengan surah Al-Fatihah, ya Bapak Ibu ya. Kalau ada yang sakit, ya kan, berdoa kepada Allah dengan membacakan surah Al-Fatihah. Nah, itu dalilnya adalah satu, tabarruk, ngambil keberkahan dari surah Al-Fatihah, atau membacanya sebagai wasilah untuk mempercepat doa. Nah, yang dipilih adalah surah Al-Fatihah. Kenapa? Alasan yang paling kuat adalah karena surah Al-Fatihah adalah a'zamus suwar. Ya, surat yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Selain ya surat itu juga yang paling memungkinkan kita baca kan. Kalau surah Al-Baqarah kan panjangan. Baik, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, suatu hari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada seorang sahabat, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, la u'allimannaka suratan, maukah engkau aku ajarkan satu surat
Hiya a'zamus suwari fil Quran. Yang surat itu termasuk surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Ditanya oleh Rasul. Kemudian laki-laki ini mengatakan, "Na'am, iya, saya mau diajarkan." Lalu apa kata Nabi Muhammad SAW? Faqal, kemudian Nabi Muhammad membacakan surat yang paling agung itu adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, Nabi Muhammad membacakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan karena itu surah Al-Fatihah juga dinamakan dengan surat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dibacakanlah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan hiya sab'ul mathani. Ayat yang barusan itu adalah 7 ayat yang sering terulang di dalam Al-Quran. Wal Quranul Azim. Dan dia adalah Al-Quran yang agung. Alladzi utituhu, yang aku diwahyukan. Yang aku diwahyukan yang aku diwahyukannya. Nya kembali kepada Al-Quran, surah Al-Fatihah tadi. Jadi surah Al-Fatihah berdasarkan hadis ini a'zamus suwar, ya, surat yang paling agung, oke, yang ada di antara surat-surat yang lain. Yang kedua, apa keutamaan surah Al-Fatihah? Keutamaan surah Al-Fatihah adalah Ummul Quran. Dia sebagai pokok isi Al-Quran. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasul, "Ma unzila fit Taurah." Tidak ada satu surat yang diturunkan di dalam Taurat, wala fil Injil, tidak ada juga di dalam kitab Injil, wala fiz Zabur, tidak ada juga di dalam kitab Zabur, wala fil Furqan, tidak ada juga di dalam Al-Furqan, hiya sab'ul mathani. Tidak ada yang semisalnya di dalam Taurat, di dalam Zabur, di dalam Injil, di dalam Furqan. Tidak ada yang semisal dengan surat ini. Apa surat itu? Rasul mengatakan as-sab'ul mathani, yaitu 7 ayat yang sering terulang, yaitu surah Al-Fatihah. Jadi yang pertama, surah Al-Fatihah itu a'zamus suwar, surat yang paling agung di dalam Al-Quran, yang paling mulia di dalam Al-Quran. Dan yang kedua di sini disebut as-sab'ul mathani atau ummul Quran. Pokok Al-Quran adalah Al-Fatihah. Karena tadi yang tadi kita singgung di awal, ya, pesan-pesan inti dalam agama, termasuk tauhid, termasuk akhlak, termasuk doa, termasuk kisah umat-umat terdahulu, itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fatihah. Karena itu disebut dengan Ummul Kitab atau Ummul Quran. Yang ketiga, dan ini adalah yang terakhir, keutamaan surah Al-Fatihah sebagaimana disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dari sahabat mulia Ibnu Abbas radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasul, "Abshir binuraini qad utituhuma." Sampaikanlah kabar gembira dengan 2 cahaya. Apa tadi? 2 cahaya. Kabarkanlah dengan kabar gembira binurain, dengan 2 cahaya. Utituhuma, yang aku diberikan keduanya. 2 cahaya itu apa? Walam yu'tihuma nabiyyun qablah, dan tidak pernah ada nabi yang diberikan surat 2 cahaya ini. 2 cahaya itu apa? Kemudian Nabi mengatakan Fatihatul Kitab, surah Al-Fatihah, wa khawatim surah Al-Baqarah, dan bagian akhir dari surah Al-Baqarah. Bagian akhir dari surah Al-Baqarah itu apa? Ada yang ingat? Bagian 3 surat atau 2 surat terakhir dari surah Al-Baqarah. Ya, itu maksud la yukallifullahu nafsan, tapi di atasnya lagi. Amanar Rasul bima unzila, dan seterusnya sampai wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana, dan begitu seterusnya sampai habis. Nah, 2
itu disebut dengan nurain, dua cahaya. Dua cahaya itu berarti surah Al-Fatihah dan dua ayat khawatim Al-Quran yang disebut khawatim Al-Baqarah sebagai akhir dari surah Al-Baqarah. Maka dari sini, dari hadis yang sahih ini, Al-Fatihah termasuk nur, cahaya yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, tadi sudah bunyi itu, masih ada waktu? Masih ada ya? Baik, kita percepat. Kita percepat. Kita masuk pada A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah. A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah minasyaitonirrajim, dari setan ar-rajim yang terkutuk. Redaksi a'udzubillah, aku berlindung. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau Allah ajarkan kita dalam lafaz ta'awudz ini, dalam lafaz ta'awudz itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung, berarti ada dua pertanyaan. Satu, berlindung kepada siapa? Dua, berlindung dari apa? Ya kan? Misalnya kita mengatakan aku berlindung. Nah, berlindung itu dua pertanyaan. Kepada siapa berlindungnya? Yang kedua adalah dari apa? Kepada siapa? Dari apa? Allah ajarkan kepada kita, kalau kamu minta perlindungan harus a'udzubillah, berlindung hanya kepada Allah dan tidak kepada yang lain. A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak kepada yang lain. Kenapa? Karena Allah satu-satunya penguasa alam semesta. Tidak ada penguasa apapun itu, siapapun itu, sesuatu apapun, tidak ada. Hanya Allah. Karena itu, a'udzubillah, aku berlindung hanya kepada Allah. Dari apa? Minasyaitonirrajim, dari godaan setan yang terkutuk ar-rajim. Bapak Ibu, setan itu siapa sih? Setan itu minasyaitonirrajim, dari setan. Setan itu ternyata adalah musuh kita, musuh utama manusia, yaitu setan. Dan karena dia terkutuk dan fungsinya adalah menggoda manusia, menyesatkan manusia, dan karena itu Allah mengajarkan kita untuk berlindung dari godaan setan. Sekarang setan itu apa? Setan itu adalah kullu mutamarridin atin, semua sifat durhaka dan sombong, maka disebut dengan syaitan. Semua sifat durhaka dan sombong disebut dengan syaitan. Li'anna kulla atin mutamarridin, setiap orang yang sombong itu durhaka, dan setiap orang yang durhaka itu setan, baik dia manusia atau dia jin, bahkan dia binatang. Baik manusia, kata Imam As-Sabuni, atau dia jin, atau dia binatang, kalau ketiga ini memiliki sifat membangkang, durhaka, dan sombong, maka tiga-tiganya disebut dengan setan. Bahkan binatang, ya, jin, durhaka, sombong, setan. Manusia ada yang begitu, setan juga. Makanya orang sering bilang itu, dasar. Padahal dia manusia, tapi dibilang dasar, gitu kan? Kenapa? Karena sifatnya itu dua, sombong atau membangkang, sombong atau durhaka kepada Allah. Jadi semua sifat sombong, semua sifat durhaka kepada Allah, maka dia adalah setan. Jangan sini Pak. Dan Allah minta kita berlindung kepadanya, kepada Allah saja, dari apa? Dari semua setan, dari bangsa jin, dari bangsa manusia, bahkan dari binatang-binatang yang membahayakan. Itu juga disebut dengan setan. Termasuk semua yang berbahaya, ya, yang biasanya digunakan wasilah
oleh setan untuk memudaratkan orang lain, misalnya sihir. Nah, termasuk itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik. Pertanyaannya adalah, kenapa sih kita disunnahkan? Ingat sunnah. Kita disunnahkan, kita dianjurkan untuk membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sebelum kita tilawah membaca Al-Quran. Berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl 98, Allah sampaikan, fa idza qara'tal Qur'an, apabila kalian membaca Al-Quran, fasta'in billah, maka bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mintalah perlindungan kepada Allah. Jadi hukumnya adalah sunnah. Kalau kita mau baca Quran, baca a'udzubillah. Pertanyaannya kenapa? Kenapa kita membaca a'udzubillah sebelum kita baca Al-Quran? Alasannya adalah sebab lisan manusia ini sangat mungkin kotor. Lisan manusia ini sangat mungkin kotor. Sedangkan yang dia baca adalah firman Allah yang suci. Sudah? Yang dia baca firman Allah yang suci. Pada saat yang sama lisan manusia ini kotor. Mungkin tadi menghibah, mungkin tadi memfitnah, mungkin tadi merendahkan saudaranya, mungkin tadi manggil saudaranya dengan panggilan yang buruk, mungkin kotor lisan kita. Pada saat kita membaca firman Allah yang suci, maka usahakanlah lisan kita bersih. Caranya, baca dulu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dibersihkan dulu tuh dengan membaca a'udzubillahi minasyaiton, supaya lisan kita menjadi bersih. Kalau lisan kita sudah menjadi bersih, sesuai dengan apa yang sedang kita baca ya, atau yang akan kita baca, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu disebut oleh para ulama. Karena itu Allah menganjurkan, hukumnya sunnah, kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim sebelum kita membaca Al-Quran. Dikit lagi boleh? Itu baru a'udzubillah. Kita masuk pada bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim, yang maha rahman, yang maha pengasih. Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahim, yang maha penyayang. Dengan menyebut nama Allah yang maha rahman, pengasih, dan maha rahim, penyayang. Baik, pertanyaannya adalah, mengapa Allah mengajarkan kepada kita redaksi bismillah dengan menyebut nama Allah? Kenapa Allah tidak mengajarkan kepada kita dengan redaksi dengan redaksi billah, tapi pakainya bismillah dengan menyebut nama Allah? Kan ismillah, kan ada dengan ismillah menyebut nama Allah. Kenapa pakai ism? Ismnya itu kalau dibuang berarti kan dengan menyebut Allah, gitu ya. Kenapa pertanyaannya? Allah mengajarkan kita dengan redaksi bismillah dengan menyebut nama Allah, tapi tidak mengajarkan dengan menyebut Allah. Apa bedanya menyebut Allah dengan menyebut nama Allah? Bedanya apa kira-kira? Kalau menyebut Allah, ya, kalau menyebut Allah berarti yang kita sebut adalah zat Allah, gitu kan? Tapi kalau yang diajarkan adalah bismillah dengan menyebut nama Allah, berarti yang kita sebut adalah nama Allah. Kenapa nama Allah? Itu isyarat dari Allah bahwa nama Allah itu sah, boleh dijadikan tabarruk, dijadikan sumber keberkahan, dan dijadikan wasilah meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi, kenapa Allah tidak mengajarkan kita Billahirrahmanirrahim
dengan menyebut Allah, tapi bismillah dengan menyebut nama Allah. Itu isyarat bahwa nama Allah dua fungsinya. Satu, nama Allah itu berarti memiliki keberkahan, sumber keberkahan tabarruk. Dan yang kedua adalah musta'inan bihi. Nama Allah itu boleh sah digunakan untuk wasilah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya di antara yang disepakati oleh para ulama, seluruhnya ulama kita sepakat. Apa itu? Kalau kita bertawassul dengan menyebut nama-nama Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Jabbar, Ya Kudus, Ya Al-Muhaimin, dan begitu seterusnya. Itu seluruhnya sepakat. Kalau kita berdoa, wasilahnya yang disepakati adalah menyebut nama-nama Allah. Nah, begitu juga dengan redaksi Bismillah, bahwa nama Allah itu memiliki satu keberkahan. Yang kedua, bisa digunakan untuk wasilah mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Makna Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang itu juga adalah perintah untuk memulai segala sesuatu dengan Bismillah. Sebab Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu amrin dzibalin, segala sesuatu la yubda'u fihi bi Bismillah, segala sesuatu yang tidak dimulai dengan Bismillah, fahuwa abtar." Dalam ayat yang dalam hadis yang lain, fahuwa aqta, maka dia terputus. Terputus apanya? Terputus rahmat Allah atau terputus pahala. Jika segala sesuatu yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtar, fahuwa aqta, maka dia terputus dari rahmat Allah, terputus dari pahala yang Allah janjikan kepadanya. Jadi kita memulai segala sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mengapa Allah Subhanahu wa taala dalam Bismillah menggunakan redaksi Allah, bukan redaksi ilah? Kan kalau syahadat kita apa? La ilaha illallah, tidak ada ilah. Ilah itu artinya Tuhan yang berhak disembah. Kalau Allah itu secara makna nama yang paling agung yang meliputi seluruh nama-nama yang lain. Jadi Asmaul Husna yang 99 bahkan lebih itu, seluruhnya makna itu menyatu dalam satu kata, satu nama. Nama itu adalah Allah. Gitu ya. Seluruh nama, seluruh asma, seluruh sifat yang baik-baik itu dalam Asmaul Husna, seluruhnya adalah masuk di dalam makna Allah, di dalam kata Allah itu. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa dalam Bismillah Allah mengajarkan kita redaksi Bismillah, pakainya Allah dengan menyebut nama Allah, enggak Bismillah misalnya, Ar-Rahmanir-Rahim? Kenapa menggunakan Allah bukan ilah? Disebutkan di sini, Bapak Ibu, Allah itu la yusyarikuhu ghairuhu, tidak ada yang berhak menyandang nama ini. Ya, tidak ada sesuatu pun, tidak ada seorang pun yang berhak menyandang nama Allah. Tapi kalau ilah itu mungkin bagi yang lain. Ilah itu artinya yang disembah. Hari ini ada nggak yang disembah selain Allah? Ada kan? Walaupun dia tidak berhak, tapi ada berhala-berhala. Hari ini masih ada tuh yang disembah, ya kan? Ya kalau sekarang mungkin sebagian agama itu menyembah patung kan, patung-patung terkait itu kan yang disembah. Nah, kenapa Allah menggunakan Bismillah bukan Bismillah? Kenapa? Karena Allah, kata Allah itu hanya milik Allah saja. Sedangkan ilah mungkin dimiliki oleh selain Allah. Karena ilah itu artinya yang disembah. Hari ini banyak yang disembah, walaupun tidak berhak disembah.
Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman itu artinya Allah yang Maha Pengasih, Ar-Rahim itu Allah yang Maha Penyayang. Apa bedanya Rahman dengan Ar-Rahim? Bedanya adalah kalau Rahman itu Allah mengasihi semua makhluk. Mau makhluk itu beribadah, beriman atau tidak, nggak ada urusan. Tapi kalau Rahim, Allah menyayangi kepada orang-orang yang beriman saja. Jadi kalau orang-orang beriman dapat sifat Rahim, tapi seluruh manusia dapat sifat Rahman. Allah kasih. Walaupun dia tidak beriman, tapi dia berusaha, Allah kasih. Walaupun dia tidak pernah sujud, tapi dia rajin bekerja, Allah kasih. Itulah Rahman. Dan karena itu, para ulama kita mengatakan, sifat Rahman, nama Rahman ini tidak boleh juga disematkan kepada selain Allah. Kenapa? Karena manusia itu memberi, kan tadi maha pengasih, maha memberi. Manusia itu mengasihi orang lain, biasanya fitrahnya adalah kalau orang itu juga sayang kepada dia. Biasa gitu. Tapi kalau ada orang itu benci sama dia, biasanya dia tidak merahmati orang itu, tidak menyayangi orang itu, tidak memberi orang itu. Tapi itu tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah itu memberi kepada siapapun, mengasihi kepada siapapun, meskipun orang itu tidak beriman kepadanya, tidak bersujud kepadanya. Tapi rahimnya, kasih sayangnya hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman saja. Baik, saya kira itu sedikit tentang ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan tentang basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi boleh? Satu lagi deh. Apa hukum membaca basmalah dalam sholat? Kan kita Al-Fatihah kan rukunnya. Sekarang basmalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa hukumnya? Dalam mazhab Syafi'iyah wajib. Kenapa dalam mazhab Syafi'iyah wajib? Sebab basmalah dalam mazhab Syafi'iyah bagian dari surah Al-Fatihah. Oke, jadi dalam mazhab Syafi'iyah itu wajib dibaca bismillah, nggak boleh enggak. Jadi Allahu Akbar. Setelah Bapak biasanya baca yang ini wajah tuh ya, boleh. Atau Allahumma ba'id baini, nah itu juga boleh. Ada dua-duanya ada dalilnya. Setelah itu kan baca Al-Fatihah. Nah Al-Fatihah dalam mazhab Syafi'iyah ayat pertama adalah bismillah, karena bismillah termasuk Al-Fatihah. Jadi harus wajib baca Bismillahirrahmanirrahim, baru Alhamdulillahirrabbilalamin, dan begitu seterusnya. Itu dalam mazhab Syafi'iyah. Ya, nanti kalau kita lihat dalam mazhab yang lain tidak wajib. Kenapa dalam mazhab yang lain tidak wajib? Sebab dalam mazhab yang lainnya. Sebab menurut Imam Malik misalnya, Bismillah itu, ya betul, Bismillah itu bukan termasuk Al-Fatihah. Tapi dalam mazhab Syafi'iyah termasuk Al-Fatihah, dan karena itu wajib dibaca. Sudah? Nah, satu lagi. Apakah bacanya sir? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Atau jahar seperti Ustaz Andi tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dan gitu seterusnya. Nah, dalam mazhab Syafi'iyah disunnahkan untuk jahar. Dalam mazhab Syafi'iyah. Tapi dalam mazhab Hanabilah, murid Imam Syafi'i yaitu Ahmad bin Hanbal, disunnahkan untuk sir, untuk pelan, tapi tetap baca. Karena dalam mazhab Hanabilah secara umum kebanyakannya sama dengan Syafi'iyah, wajib dibaca. Nah, tapi wajib dibaca itu apakah jahar, apakah sir, nanti berbeda lagi tadi ya. Kalau Syafi'iyah itu wajib dibaca, dianjurkan untuk jahar. Kalau mazhab Imam Ahmad bin Hanbal wajib dibaca, tapi dianjurkannya adalah sir, pelan, tapi tetap baca. Misalnya ada imam-imam tertentu Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, baru Alhamdulillah, gitu ya. Nah, kalau Syafi'iyah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, dan begitu seterusnya. Ini khilaf fiqhiyah, kaidah dalam perbedaan pendapat fikih. Kaidahnya adalah la inkar alal umur al mukhtalafiha. Tidak boleh mengingkari hal-hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Tidak boleh mengingkari. Ambil salah satunya dan hargai pendapat yang lain. Tidak boleh mengingkari. Baik, terima kasih
Apalagi mengingkari aja nggak boleh, apalagi berpecah belah gara-gara ini. Nyala-nyalain, yang benar ini, yang itu nggak benar, nggak boleh. Saya sholat di sini karena begini, saya nggak mau sholat karena itu, nggak boleh. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Ada yang mau bertanya? Kalau ada, boleh, silakan. Kalau ada. Tapi ibu barangkali. Bismillah. Ada? Enggak ada? Oh boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua orang. Yang pertama tadi terkait yang syiar tadi. Tadi kan Ustaz menyatakan bahwa itu biasanya adalah dari dua sifat. Yang satu sifat sombong, yang satu sifat Hasan. hasan. Tadi terus syiar itu juga bisa dari jin dan bisa dari manusia. Nah berarti misalnya bisa dari dua sifat itu, berarti kan seorang misalnya dia punya sifat itu terus sesuatu kita coba dari dia bisa diserahkan itu tidak diserahkan gitu. Tidak berarti tidak didasarkan dari manusia itu tidak sifatnya apa manusia itu punya sifat itu tidak dan bisa berubah seperti itu kalau saya kita berubah terus. Terus yang pertanyaan kedua tadi juga dijelaskan terkait pembacaan Bismillah sebelum Al-Fatihah dan surat. Mungkin juga dijelaskan juga terkait pembacaan Bismillah sebelum surat pendeknya. Sebelum surat pendek? Surat pendek. Sebelum surat. Oh, surat yang lain? Surat yang lainnya. Setelah Al-Fatihah ada sebelum surat. Iya. Pembacaan 90 atau di Quran. Kalau misalnya surat pendek di sini juga dipromosi Bismillah. Atau kalau misalnya potong ayat ada di tidak. Seperti apa? Atau ada yang Oh, jadi maksudnya kalau baca satu surat terus masuk ke surat yang lain, apakah kita misalnya dalam surat baca Al-Fatihah itu baca surat dalam sholat ya. Ada surat itu bisa dari awal surat atau dari surat. Ya. Baik. Yang pertama tadi berarti bukan sombong dan hasad. Saya kira itu tentang sifat apa tadi al-maghdub. Ternyata tentang setan ya. Setan itu dua sifatnya. Yang pertama adalah at-tamarrud, yang kedua adalah atin. Tamarrud itu adalah durhaka. Tamarrud itu adalah membangkang. Sedangkan atin itu adalah sombong. Jadi semua sifat sombong dan durhaka, semua sifat sombong dan membangkang itu adalah setan. Jadi setan itu adalah sifat sombong dan membangkang, bukan makhluk. Nah, dia sifat. Nah, makhluknya ada manusia, ada jin, ada iblis. Ya, kalau tadi disebut ada hewan. Ya. Nah, iblis ini pasti setan. Iblis ini pasti setan. Kenapa? Karena iblis diminta untuk sujud menghormati Adam atas perintah Allah, nggak mau dong. Otomatis dia setan. Ya kan? Bahkan diusir dari surga nanti dan berjanji untuk mendatangi manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri gitu kan. Berarti iblis setan. Nah, manusia dengan jin kalau memiliki sifat dua tadi maka otomatis juga mereka menjadi setan. Tapi kalau tidak memiliki dua sifat itu ya bukan setan. Makanya Allah katakan minal jinnati wan nas. Dari bangsa jin dan dari bangsa manusia. Setan itu dari bangsa jin dan dari bangsa manusia. Nah, kalau jin dan manusia itu bertaubat atau tidak memiliki dua sifat ini, maka hilang sifat setannya. Otomatis. Makanya jin itu Bapak Ibu, jin itu ada jin yang beriman. Di masjid kita ini bisa jadi ada jin. Bisa jadi ya, karena saya nggak tahu yang gaib-gaib. Tapi secara umum jin itu akan menempati tempat-tempat tertentu, misalnya di kamar mandi atau di tempat-tempat gelap, termasuk di masjid. Biasanya yang di masjid itu jin-jin muslim. Nah, mereka bukan setan, mereka jin muslim.
Nah, nanti ada manusia juga, manusia yang durhaka, manusia yang sombong, itulah setan. Yang nggak sombong, yang nggak durhaka, nggak setan. Kalau ada manusia sudah melatih diri untuk tidak sombong, beralih dari sombong kepada tawadhu, maka hilang sifat setannya. Oke, otomatis. Itu satu. Yang kedua, kalau kita setelah baca surah Al-Fatihah dalam sholat, kemudian baca surat pendek gitu ya, apakah baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dalam mazhab Syafi'iyah? Iya. Nah, bahkan seluruh mazhab itu mengatakan sunnah untuk membaca Bismillah. Bacanya sunnah. Tapi apakah dia bagian dari surat-surat lain, itu masalah lain. Tapi bacanya adalah sunnah. Karena itu kalau Bapak perhatikan dalam mushaf-mushaf Quran kita, setiap perpindahan satu surat ke surat yang lain ada Bismillah kan? Nah, jadi dianjurkan untuk menulis itu, dianjurkan untuk membaca itu Bismillah, walaupun nanti pendapatnya kalau urusan dia bagian dari surat itu, nah itu masalah lain tuh. Tapi dianjurkan untuk bacanya ya. Sudah? Nah, di dalam sholat juga begitu. Dianjurkan untuk membacanya iya. Nanti perbedaannya adalah apakah sir, apakah jahar. Kalau Hanabilah sir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kalau Syafi'iyah Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nanti kalau nggak salah mazhab Hanafiyah. Hanafiyah mengatakan tidak perlu membaca bismillah. Jadi beda dengan Hanabilah. Kalau Hanabilah membaca tapi sir. Kalau Hanafiyah mengatakan tidak perlu dibaca. Kenapa? Malikiyah. Kenapa? Karena bagi Malikiyah, mazhab Malikiyah, Al-Fatihah itu bukan bagian dari surat Basmalah bukan dari bagian surat Al-Fatihah, juga bukan bagian dari surat-surat yang lain. Nah, karena bukan bagian, itu tidak perlu dibaca. Tapi itu menurut Malikiyah. Saya dalam hal ini mengambil pendapat Syafi'iyah. Oke? Dan lagi-lagi itu khilafiyah fiqhiyah. Ya, biasa saja. Kalau Pak Andi jahar ya oke. Kalau nanti ganti ada imam yang lain, barangkali Ustadz Pak Tesa maju, bismillahnya pelan, nggak apa-apa juga. Oke, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan menjawab. Oke, sepertinya cukup nih. Ada lagi? Boleh silakan. Ustaz. Iya. Ya Ustaz. Tadi kan di Al-Fatihah itu Bismillah itu kan masuk dalam ayat ya Ustaz ya. Sehingga menjadi 7 ayat. Menurut Syafi'iyah. Menurut mazhab yang lain, kalau Bismillah tidak masuk dalam ayat, artinya Al-Fatihah itu hanya ada 6 ayat atau penggalan di tengahnya sekitar 7 ayat. Iya. Satu. Kedua, tadi disampaikan Al-Fatihah itu adalah suatu yang agung. Bagaimana dengan anggapan mayoritas umat yang semakin itu mengagungkan juga ikhlas, sehingga kalau membaca ikhlas saja beranggapan sudah membaca sebagian besar ini Al-Quran. Terima kasih Ustaz. Iya. Yang pertama adalah dalam Syafi'iyah Al-Fatihah, basmalah itu bagian dari Al-Fatihah, betul. Kalau Al-Fatihah bagian dari basmalah bagian dari Al-Fatihah berarti 7 ayat. Nah, dalam mazhab Malikiyah termasuk dalam mazhab Hanafiyah itu mengatakan basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah. Sudah? Kalau bukan bagian dari Al-Fatihah menurut dua mazhab ini, kalau Hanabilah dan Syafi'iyah. Jadi dua-dua nih, dua berbedanya. Dalam Malikiyah dengan Hanafiyah basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah. Lalu berarti kurang dari 7 dong, cuma 6. Ada penggalannya. Misalnya Syekh bin Baz, ya salah satu ulama Saudi yang sudah wafat, beliau termasuk yang mengatakan Bismillah itu bukan bagian dari Al-Fatihah, tapi tetap 7 ayat. Qiraah yang lain, cara bacaan yang lain, penggalannya adalah Ihdinas siratal mustaqim. Selesai, siratal ladzina an'amta alaihim. Sampai situ tuh. Baru
Ayat terakhir ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Makanya banyak orang qiraah, orang di situ berhenti walaupun nanti ada pendapat yang nggak boleh berhenti. Yang mengatakan di situ berhenti karena di situ penggalan ayat yang ke-6 qiraah yang lain. Masuk yang ke-7 ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu bisa dilihat dalam fatwa Syekh bin Baz. Jadi tetap 7 tanpa basmalah, penggalannya di situ, gitu ya. Atau pendapat Syafi'iyah dengan Hanabilah, Al-Fatihah bagian dari basmalah. Kebalik, basmalah bagian dari Al-Fatihah. Yang tadi ghairil maghdub itu satu ayat dengan ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim, gitu ya. Itu biasa perbedaan pendapat. Oke. Substansinya sama-sama 7 ayat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan jawab. Itu yang pertama. Yang kedua, lupa. Yang kedua tadi apa ya? Al-Ikhlas kenapa ya? Yang tadi kan disampaikan surat. Oh ya, oke. Ya. Dalam hadis barusan diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kita meyakini surat paling agung adalah Al-Fatihah. Tapi tidak menutup atau tidak mengingkari bahwa ada ayat-ayat, ada surat-surat lain yang juga agung. Tapi keagungannya tidak seagung Al-Fatihah. Di antaranya adalah surah Al-Ikhlas. Dalam satu hadis disebut surat Al-Ikhlas itu kalau dibaca oleh seseorang pahalanya itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Baca sepertiga Al-Quran. Jadi kul huwallahu ahad sampai habis itu sama seperti kita membaca sepertiga Al-Quran. Iya, kalau baca 3 kali selesai itu. Ya, ada hadisnya. Sulusul Quran. Jadi ta'dilu sulusul Quran, membaca satu surah, yaitu surah Al-Ikhlas, ta'dilu sulusul Quran. Pahalanya, ingat pahalanya. Pahalanya menyamai membaca sepertiga Al-Quran. Tapi tentunya akan berbeda orang yang baca Al-Baqarah sampai sepertiga Al-Quran, sebenar-benar sepertiga, dengan baca Qul huwallahu ahad. Pahalanya sama, tapi hikmah lainnya berbeda. Hikmah misalnya melembutkan hatinya berbeda. Hikmah dijauhkan dari setannya beda. Tapi pahalanya sama. Gitu ya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan menjawab. Ada lagi? Cukup? Baik. Terima kasih Bapak Ibu, hatur nuhun, sehat-sehat semua. Kita ketemu lagi insyaallah di kesempatan yang lain. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.